DPP PKS memecat Fahri Hamzah dari keanggotaan PKS. Informasi pemecatan Fahri Hamzah dari keanggotaan PKS terungkap dari beredarnya surat berlogo PKS tertanggal 11 Maret 2016 yang menyebutkan putusan Majelis Tahkim atau Mahkamah Partai DPP PKS. Dalam putusannya, Mahkamah PKS memberhentikan Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan PKS. Putusan Mahkamah PKS diambil berdasarkan rekomendasi Badan Penegak Disiplin atau BPDO. Melalui pesan singkatnya, Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan adanya keputusan Mahkamah PKS terhadap Fahri Hamzah. Sohibul mengaku surat keputusan Mahkamah PKS sudah dikirim ke Fahri Hamzah. Namun Sohibul menolak mengungkap detail isi keputusan karena menunggu kepastian surat keputusan Mahkamah PKS sudah diterima Fahri Hamzah. Sebelumnya, Fahri Hamzah dilaporkan ke BPDO PKS terkait dugaan pelanggaran etik karena dianggap terlalu membela Setia Novanto dalam kasus Papa minta saham hingga memicu kegaduhan di internal PKS. Pemirsa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera menjelaskan alasan pemecatan kadernya Fahri Hamzah dari keanggotaan PKS. Ya, dalam situs resmi www.pks.or.id, Sohibul Iman menyebut pelanggaran disiplin yang dilakukan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Presiden PKS Sohibul Iman merinci sejumlah poin keputusan partai tentang pelanggaran dan sanksi terhadap Fahri Hamzah. Di antaranya pada poin kelima yang menyebutkan beberapa pernyataan kontroversial dari Fahri Hamzah. Beberapa pernyataan Fahri dinilai kontraproduktif dan tidak sejalan dengan arahan partai. Sementara pada poin 14, Dewan Pimpinan Pusat PKS sempat meminta Fahri untuk mengundurkan diri, namun Fahri menolak untuk mundur dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari BPDO PKS. Dan pada dua poin terakhir, yakni poin 30 dan 31 melalui Majelis Tahkim, PKS resmi memberhentikan Fahri dari keanggotaan PKS per tanggal 11 Maret 2016. Dan pada tanggal 20 Maret 2016, putusan pemecatan Fahri disampaikan ke DPP PKS untuk dibahas mekanisme selanjutnya, termasuk nasib jabatan Fahri sebagai Wakil Ketua DPR RI. Hingga kini Fahri Hamzah belum memberikan pernyataan resmi apapun terkait dengan rumor pemecatannya sebagai anggota PKS. Ya, namun kicauan Fahri di akun Twitter pribadinya seakan membenarkan Iqbal bahwa adanya pemecatan terhadap dirinya. Melalui akun Twitter pribadinya, Fahri tidak secara eksplisit menyebut pemecatannya sebagai kader PKS. Namun isi tweet yang dilontarkan Fahri hari ini pada beberapa jam yang lalu tersirat ungkapan penuh kiasan yang bisa dikaitkan pada sikapnya terkait rumor pemecatan dirinya. Fahri juga menuliskan status menolak takut pada biodata akun Twitternya. Kita beralih ke partai politik lain, pemirsa. Konflik internal di P3 masih juga belum usai hingga saat ini. Betul sekali, hingga 4 hari jelang Muktamar Islah P3 masih diwarnai penolakan dari kubu Jan Farid. Sementara kubu Romi optimistis Muktamar tetap akan digelar pada tanggal 8 hingga 10 April mendatang. Pelaksanaan Muktamar Islah Partai Ka'bah yang telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo kembali terancam akibat penolakan dari sejumlah pengurus P3 kubu Jan Farid. Dalam keterangan persnya kemarin, Jan Farid menyerukan kadernya untuk tidak menghadiri muktamar karena dianggap ilegal. Minta pengurus Partai Persatuan Pembangunan seluruh Indonesia untuk tidak dan mengabaikan undangan dari mereka. Kita tidak bisa bilang itu muktamar. Pertemuan yang menyerupai muktamar yang bersifat ilegal. Sebelumnya, sejumlah pengurus P3 Muktamar Bandung optimistis muktamar tetap akan digelar tanggal 8 hingga 10 April mendatang. Sekjen P3 Romahur Muzi mengajak Jan Farid untuk bersama-sama memikirkan masa depan P3. Karenanya kami tetap mengajak Pak Jan Farid secara pribadi yang memang tinggal beliau untuk marilah kita bersama-sama untuk mengutuhkan kembali P3 ini, menatap masa depan termasuk Pak Dimyati. Dan beliau memberikan pengertiannya atas hal ini dan akan juga ikut membantu mendorong agar Pak Jan Farid dan Pak Dimyati bersedia untuk bersatu di dalam muktamar yang akan datang.
Rencananya muktamar akan digelar di Pondok Gede, Jakarta Timur dan akan dihadiri lebih dari 1.600 pengurus partai dari daerah. Muktamar sendiri akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Cahya Sunandar, Metro TV. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan rakyat agar makin kritis terhadap keberadaan partai politik. Iya, karena jika partai tidak melakukan evaluasi diri, maka bukan tidak mungkin rakyat tidak akan percaya lagi ke partai-partai politik. Hal ini disampaikan Surya Paloh saat membuka Rakorsus Partai Nasdem di Jakarta Minggu sore. Partai Nasdem mengintensifkan persiapan menghadapi Pilkada Serentak 2017 dan Pemilu 2019. Setelah menyempurnakan infrastruktur organisasi di seluruh Indonesia sampai ke tingkat kelurahan, Partai Nasdem menggelar rapat koordinasi khusus. Sebanyak 1.157 kader yang mewakili 34 pengurus tingkat provinsi dan 514 pengurus tingkat kabupaten dan kota hadir pada pertemuan di Jakarta hari Minggu sampai Selasa. Mereka adalah para kader yang membidangi pemenangan pemilu atau Bapilu, serta organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan atau OKK. Selain untuk menyusun strategi memenangkan Pilkada Serentak 2017 dan 2018 serta Pemilu 2019, Rakorsus ini juga untuk mengevaluasi perjalanan Partai Nasdem. Ketua Bapilu Partai Nasdem, Enggar Tiasto Lukita, mengatakan evaluasi dikaitkan dengan kinerja partai pada Pemilu 2014 dan pada Pilkada Serentak Desember 2015. Salah satu kendala eksternal yang dihadapi Partai Nasdem pada Pemilu tahun 2014 adalah kita tidak punya kepala daerah. Kita baru ikut pertama kali Pilkada tahun 2015. Namun demikian, kita patut bersyukur pada Tuhan karena kita berhasil dengan sangat membanggakan. Dari 264 Pilkada Serentak, Partai Nasdem hanya mengikuti di 253 Pilkada saja. Tetapi hasilnya, Partai Nasdem menang di 132 daerah. Di mana calon yang kita usung dan dukung unggul, yaitu kepala daerah yang berasal dari Nasdem sebanyak 68 dan wakil kepala daerah sebanyak 41. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan target pada Pilkada Serentak 2017 dan 2018 minimal sama dengan capaian pada Pilkada Serentak Desember 2015. Untuk Pemilu Legislatif 2019, Ketua Umum Partai Nasdem menargetkan kursi DPR RI di atas 100 kursi. Pada Pemilu Legislatif 2014, Partai Nasdem meraih 7% suara. Dengan perolehan suara sebesar ini, Partai Nasdem sukses menempatkan 36 kader di DPR RI dan 1.373 kader di DPRD, provinsi, serta kabupaten dan kota. Untuk mencapai target tersebut, Surya Paloh menekankan kader Partai Nasdem harus mampu merebut kepercayaan rakyat. Perjuangan ini tidak mudah karena kondisi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi partai politik. Yang saya tahu memang kondisi perspektif masyarakat kita. Ini bukan hanya masyarakat warga ibu kota. Indonesia. Perspektif cara berpikirnya memang semakin kritis. Tengok ini partai-partai politik. Masyarakat itu mulai sudah semakin kritis. Males dan mulai hendak dia nengok institusi partai-partai politik ini. Elit-elitnya ini elit tukang tipu ini. Banyak ngomong, bilang bagus baik, idealisme, prakteknya enggak. Memperkaya diri iya. Inilah kerja sebagian besar elit-elit partai politik. Nah kalau Nasdem ada yang model begitu, walau alam kita rusak semua kita. Kalau tidak ada upaya membangun introspeksi diri, autokritik, mengevaluasi, kita ini udah betul nggak ya? Sudah sejalan nggak ya? Berjalan dengan aspirasi, keinginan masyarakat kita, rakyat kita, tidak merasa tereksploitasi karena keinginan-keinginan kita. Berbahaya. Kehilangan kepercayaan seluruh rakyat pada institusi partai politik. Institusi partai politik berada pada lampu kuning, jangan sempat menjadi lampu merah. Pada bagian lainnya, Surya Paloh menegaskan kembali salah satu cita-cita Partai Nasdem, yaitu menjadi pilar demokrasi. Untuk itu, ia memerintahkan para kader Partai Nasdem agar menjauhkan sikap tercela dan mengedepankan akal sehat dalam berpolitik.
Ini karena kehadiran Partai Nasdem adalah untuk memberi sesuatu yang berarti bagi kemajuan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan Surya Paloh, kehadiran partai politik tidak akan ada artinya apabila fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dijalankan secara konsisten dan konsekuen. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Metro Siang akan kembali usai jeda dengan informasi lain pemirsa, di antaranya mulai hari ini Organda DKI Jakarta menurunkan tarif angkutan umum. Nantikan sesaat lagi.